Ketemu lagi bareng aku Zukiyama. Oke, kali ini aku akan update kehidupan ya. Gimana kehidupan di Jepang kali ini ya? Simak terus videonya sampai akhir. Nah, jadi memang kemarin-kemarin aku sedikit rada vakum karena memang waktu itu aku ambil Yasumi atau liburan, jadi pulang ke Indonesia dulu. Itu selama ya kurang lebih 1 bulan ya. Dan ini sudah berangkat lagi tapi beda perusahaan. Jadi waktu pulang itu ada sedikit cerita menarik. Karena aku memutuskan untuk berhenti di perusahaan yang lama, jadi aku pulang lah ya. Pulang, pilih-pilih tiket, oke? Dan ketemulah aku dengan maskapai Vietjet Airlines ya. Ini maskapai punya Vietnam punya nih. Oke, kita pulang ya. Dari Sendai itu naik bis pertamanya ya. Dari Sendai naik bis menuju ke Haneda ya, di Tokyo ini. Nah, di bandara ini menunggu cukup lama ya. Cukup lama menunggu di bandara. Akhirnya waktu boarding pun tiba. Dan ketika boarding lancar, gak ada masalah. Waktu itu juga kopernya ditimbang, terus tas ransel yang akan dibawa ke bagasi ya, ke cabin gitu maksudnya, itu juga ditimbang. Kalau untuk di maskapai biasanya itu untuk ransel yang dibawa ke bagasi ya, di atas gitu, di cabin maksudnya, itu 7 kilo ya. Nah, jadi aku melihat di antrian depanku itu ada ibu-ibu lah ya, entah dia orang mana, entah orang Jepang atau apa gitu. Pokoknya kopernya ini rada besar ya. Jadi kan di situ kayak ada ukurannya besi gitu, timbangan besi. Dan kopernya itu harus dimasukin ke situ. Kalau muat ke situ berarti ukurannya bisa dibawa ke atas. Nah, kalau itu nggak muat, itu berarti artinya nggak bisa naik ke cabin seperti itu ya. Ditimbanglah sama yang check-in counternya ya, petugas check-in counternya ini. Kalau untuk beratnya mungkin tidak lebih dari 7 kilo. Tapi ukurannya ini, rodanya ya, roda kopernya ini nggak bisa masuk di situ. Entah dipaksa atau gimana, terus rodanya ini patah cuy. Rodanya ini patah, ini kan aku masih ngantri kan di belakang. Nah entahlah mereka berdebat apa gimana gitu. Terus si check-in counter petugasnya ini nelpon atasannya mungkin. Dan akhirnya diperbolehkan ya. Entah itu dia dapat kompensasi apa enggak, roda kopernya patah itu. Oke, singkat cerita, udahlah aku boarding dan masuk ke pesawat. Oke, duduk. Jadi ini rutenya itu dari Tokyo menuju ke Vietnam dulu ya, transit di Vietnam. Terus dari Vietnam nanti diteruskan ke Soekarno-Hatta, Jakarta, oke? Nah, ini ada kejadian yang menarik juga waktu di maskapai ini ya, waktu terbang, masih terbang. Nah, biasanya kalau perjalanan, kan lumayan jauh ya jarak antara Tokyo dan Vietnam itu memakan waktu kurang lebih penerbangannya itu 6 jam ya, kayaknya 6 jam lah. Biasanya kan kalau di pesawat udah lepas landas, sudah terbang, pramugarinya itu mulai dorong troli ya di antara gang itu, di antara tempat duduk passenger itu kan mulai dorong troli, isinya minuman dan makanan seperti itulah. Nah, di sebelahku ini orang bule. Orang bule duduk, dia lihat apa flight attendant bawa troli kayak gitu. Oh, ini mungkin mau dikasih makan nih. Kan di depan itu kan tempat duduk ada kayak tray yang bisa dilipat itu kan, ada meja. Nah, itu dia buka mejanya itu. Taunya mau dikasih makan, dapat makanan gitu dari pesawatnya. Nah, tapi ternyata itu tuh nggak dapat makanan. Jadi itu tuh makanan berbayar gitu kan. Ketika trolinya udah dilewati, udah lewat, dan akhirnya zong, nggak dapat makanan, terus ditutup lagi. Aku dalam hati, wah ini juga baru pertama ini di maskapai kok nggak dapat jatah makanan seperti itu. Nah, ini bagi temen-temen yang mau pulang atau dapat tiket ya, pesawatnya Vietjet Airlines itu ya siap-siap biasanya. Karena itu memang tiketnya murah, jadi nggak ada makanan di pesawat ya. Oke, singkat cerita liburannya udah selesai. Terus nanya lagi kan sama apa TSK-nya. Ini udah ada tiket belum seperti itu ya. Awalnya itu tiketnya disuruh beli sendiri, tapi setelah nego-nego sama satunya lagi dan ternyata akhirnya tiketnya dibelikan sama perusahaan ya. Dan kali ini dapat tiketnya itu Singapore Airlines, jadi enak ya. Tempat duduknya juga lega, terus dapat makanan juga, transit di Singapura juga, di bandar Singapura juga itu bandaranya bagus banget. Ada Skytrain-nya, jadi kalau misalkan mau pindah terminal itu cukup pakai
cukup pakai Skytrain ya, jadi sangat simple sekali ya, dan bandaranya bagus banget pokoknya. Oke. Nah, setelah sampai di Bandara Singapura, menunggu cukup ya berapa jam ya? Ya 5 jam lah kurang lebih ya waktu transitnya di situ, dan akhirnya terbang juga di ini ya, Bandara Fukuoka, karena aku turunnya di Fukuoka. Nah, ketika sudah sampai Fukuoka, oke, dijemput sama ini TSK-nya, terus diurusin administrasinya untuk masuk di apartemen baru ya, ke Siakuso segala macam, ngurus administrasi ini tuh akhirnya sudah masuk di perusahaan yang baru. Nah, berbicara di perusahaan yang baru ini gimana perbandingannya dengan perusahaan lama? Tentunya aku sangat bersyukur sekali ya dapat perusahaan yang baru ini. Ini juga perusahaannya perusahaan keluarga. Jadi Saco-nya itu ya merangkap orang kantornya, terus merangkap yang bawa kapal sendiri juga seperti itu ya. Dan alhamdulillah juga orang Jepangnya juga baik-baik, kaptennya baik. Terus kalau di sini mau kemana-mana itu dianterin sama soconya. Misalkan nanti bilang aja ya, kalau misalkan kamu butuh apa, belanja-belanja sesuatu, itu kabarin aku, nanti aku antar pakai mobil. Nah, karena di sini memang tempatnya rada kampung, untuk belanja keperluan kayak belanja sembako, belanja jajan itu ya cukup jauh, tapi bersyukur sekali karena saconya ya atau kepala perusahaannya itu mau nganterin dengan mobilnya dia. Jadi kita tinggal duduk manis, dijemput seperti itu ya. Sangat baik-baik sekali di sini orang Jepangnya, dan yang paling penting juga tempat kerjanya itu dekat dengan apartemennya ya. Itu dia pengalamanku ya, atau update kehidupan di Jepang kali ini, dan alhamdulillah semoga kedepannya juga selalu diberikan kesehatan. Dan ini juga menjelang puasa Ramadan ya, kali ini puasa dan lebaran di Jepang nih, ini udah lumayan cukup lama nggak merasakan lebaran di perantauan. Kali ini harus lebaran jauh dari keluarga. Yang penting tetap semangat, dan bagi kalian yang suka video ini, silahkan bisa like, comment, dan subscribe. Atau request video-video berikutnya tentang apa, mau nanya tentang Jepang juga silahkan bisa tuliskan di kolom komentar aja. Aku akan bacain satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.